Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan Jumat hari ini kita masih dapat menunaikan atas panggilan-Nya untuk melaksanakan sholat Jumat, di mana sholat Jumat ini adalah merupakan sholat yang wajib kita laksanakan, dan andai kata kita meninggalkannya sampai ke satu kali, dua kali, sampai ketiga kali kita tinggalkan tanpa dengan ujur secara syar'i, maka kata Allah, Rasul mengatakan dalam hadisnya adalah tergolong orang-orang munafikin. Bahkan Rasul dan para ulama mengatakan, andai kata kita meninggalkan sholat Jumat berturut-turut 3 kali tanpa dengan sebab syar'i, maka kita tergolong orang-orang kafir. Sholawat dan taslim semoga Allah tetap limpah curahkan kepada kekasihnya Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan kita sekalian yang masih tetap menjalankan sunnah risalahnya sampai akhir zaman, dengan berharap kita kepada Allah ketika nanti di hadapan Allah, ketika nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar dengan izinnya, insyaallah kita akan tergolong orang-orang yang masuk kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang Allah muliakan, dengan cintanya Nabi kita kepada kita sekalian, dengan sayangnya Nabi kita kepada kita sekalian sebagai umatnya yang terakhir, sebagai umat-umat sebelum umat nabi-nabi yang terdahulu, beliau sudah dicatat dalam Al-Quran, beliau sudah dijelaskan dalam kitab-kitab sebelumnya, Injil, Taurat dan Zabur, bahwa akan lahir seorang nabi yang bisa merubah akhlak manusia dan cinta dan sayang terhadap umatnya. Saking sayang dan cinta terhadap umatnya, beliau pun ketika mati, ketika meninggal, ketika wafat, yang beliau titipkan, yang beliau ucapkan di akhir hayatnya adalah ummati, ummati, ummati. Itulah bukti dari salah satu sayangnya Nabi Muhammad terhadap umatnya. Bahkan beliau ketika di hadapan Allah, ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar,
ketika umat manusia berjuta miliaran berkumpul di padang mahsyar di hadapan mahkamah Allah, dan umat yang beriman kepada Nabi, umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, saking cintanya dibuktikan kepada umatnya, Nabi pun tidak mau masuk surga terlebih dahulu ketimbang terlebih dahulu umatnya memasuki dalam surganya. Ini saking cintanya Nabi kepada umatnya, sampai mendahulukan umatnya untuk masuk surga. Padahal kata Allah, wahai Muhammad, kunci surga tinggal bukakan oleh kamu. Maka Nabi pun berkata, ya Allah, aku tidak sanggup masuk dalam surga sebelum umatku masuk ke dalamnya. Inilah pembuktian cintanya Nabi Muhammad terhadap umatnya. Pertanyaannya, sejauh manakah kita cinta kepada Nabi Muhammad? Hadirin yang Allah muliakan, bahwasannya makna daripada Islam adalah ad-din. Islam adalah agama. Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama yang paling benar adalah agama Islam. Islam adalah berarti penyerahan diri, pasrah diri kita kepada Allah, pemasrahan kita, serah diri kita kepada Allah. Maka oleh karena itu Allah pun mengingatkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu bisilmi kaffah, wahai orang-orang yang beriman. Ini Allah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman. Kepada orang yang tidak beriman Allah tidak memerintahkan, tetapi Allah sudah menjelaskan, Allah sudah menerangkan melalui kitab-kitabnya, baik umat terdahulu dengan para nabi-nabinya, dengan kitab-kitabnya yang diturunkan untuk beriman kepada Allah. Yang disebut umat dan nabi terdahulu bukan Islam, tetapi mereka, beliau, para nabi dan umatnya, yaitu mengajarkan agama tauhid, mengajak iman kepada Allah, dan itu sudah jelas. Oleh karena itu kita sebagai umat Nabi Muhammad sudah jelas bahwa Islam adalah ad-din, Islam adalah agama. Oleh karena itu Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bisilmi kaffah, mari kita masuk Islam kepada agama Allah dengan sepenuhnya, dengan seluruhnya, dari mulai ujung rambut sampai ujung telapak kaki. Kaffah, perasaan penyerahan diri secara keseluruhan. Islam adalah mengatur tidak hanya dalam kehidupan pribadi kita, tidak hanya mengatur dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi Islam pun mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu Islam mengatur dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka Islam tidak bisa dipisahkan dengan negara. Negara berdiri pasti ada agamanya, ada pemeluknya, ada masyarakatnya, ada rakyatnya. Oleh karena itulah Islam tidak bisa dipisahkan dengan negara, dan negara pun membutuhkan agama. Karena agama adalah yang bisa membentengi moralitas, yang bisa menghalangi, yang bisa membentengi pondasi daripada para pemimpinnya itu sendiri, termasuk rakyatnya itu sendiri. Jikalau seandainya bangsa, para pemimpinnya tidak memegang kepada agama yang paling benar, rakyatnya tidak berpegang kepada agama yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad di bawah risalah dan ajarannya, maka agama, maka negara, bangsa akan hancur. Oleh karena itu saya tadi katakan bahwa ad-din, agama Islam adalah bisa membentengi moralitas umatnya, bangsanya, baik secara kehidupan pribadi, bermasyarakat, keluarga, dan berbangsa. Oleh karena itu saya akan mencoba
mengutip sebuah hadis, di mana hadis ini adalah mudah-mudahan menjadi benteng bagi bangsa ini, dan mudah-mudahan hadis ini menjadi sebuah gambaran agar supaya bangsa, khususnya bangsa Indonesia, menjadi baldatun thayyibatun walaupun ghafur, mempunyai pemimpin yang cinta terhadap rakyatnya yang cinta terhadap pemimpinnya, pemimpin yang cinta terhadap bangsanya, dan rakyatnya cinta terhadap bangsanya. Hadis ini dikutip dan disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW 14 abad yang lalu, di mana hadis ini adalah disahihkan dari Imam Malik, dikutip dalam sebuah kitab Az-Zahabi dari sahabat Anas bin Malik, yang dikutip dalam kitabnya Sahihul Ibad oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang bunyinya hadis ini, sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu saat, akan datang suatu zaman ala ummati, kepada umatku, kata Nabi, yaitu salatinuhum kal asadi, yaitu menggambarkan seorang pemimpin yang mempunyai sifat seperti bagaikan singa. Wa wujaraihim kal kadabi, sedangkan para pembantunya, para menterinya mempunyai sifat seperti ikan serigala. Wa qadihim kal kadabi kal ka'bi, dan para penegak hukumnya, para hakimnya mempunyai sifat bagaikan anjing. Wa sairun nasi kal agnami fa kaifa ya'isal ghanami minal asali wa da'bi wa kalbi, sedangkan rakyatnya, sedangkan masyarakatnya, sedangkan umatnya bagaikan kambing, bagaikan domba yang hidup di tengah-tengah kerumunan singa yang sangat ganas, di tengah-tengah kerumunan serigala yang sangat ganas, di tengah kerumunan anjing yang suka menjilat. Bagaimanakah bisa hidup kambing, domba di tengah-tengah kerumunan singa, serigala, dan anjing? Ini menggambarkan rakyatnya seperti itu. Dan itu akan datang kepada umat Nabi Muhammad suatu zaman pemimpinnya yang mempunyai sifat seperti ikan serigala, sedangkan pemimpinnya yang mempunyai sifat seperti harimau. Harimau, sudah kita tahu bahwa harimau adalah rajanya hutan. Rajanya hutan, siapapun yang ada di dalamnya pasti akan dimakan, akan diterkam. Siapapun tidak melihat apakah besar ataupun kecil, ganas atau tidak. Ketika dia lapar, dia makan. Itulah pemimpin yang akan datang, mempunyai sifat seperti kan singa, seperti kan harimau. Dan Rasul pun menggambarkan bahwa di akhir zaman akan datang, bahwa para menterinya, para pembantunya tidak peduli siapapun, dimanapun, dan kapanpun, sedang apapun, kondisi manapun, maka para pembantunya dan para menterinya mempunyai sifat bagaikan serigala. Serigala adalah sifatnya licik, bengis, dan pandai menerkam siapapun yang ada di situ. Yang selanjutnya, bahwa Nabi mengatakan zaman akan datang, bahwa para pemimpinnya, para pembantunya, para penegak hukumnya, para hakimnya mempunyai sifat digambarkan wa qadaihim kal ka'bi, bagaikan anjing. Anjing itu adalah penjilat, pandai menyembunyikan kejinakannya, tapi di samping itu dia sangat ganas, sangat bahaya. Ketika menggonggong, ketika anjing menggonggong, dikasih makan, diam. Ketika hukum tidak ditegakkan, ketika hukum berlanjut, ketika hukum tidak ditegakkan, maka ketika ada sesuatu yang ada di hadapannya, maka hukum itu lunak dan tidak bisa ditegakkan begitu saja. Hadirin yang Allah muliakan, inilah
dan siapapun yang ada di dalamnya, rakyatnya bagaikan kambing, bagaikan domba yang tidak bisa hidup dalam kerumunan harimau, serigala, dan anjing. Inilah gambaran sebagai kita umatnya ke depan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pemimpin kepada kita. Apakah ini sudah kita lalui, sedang, atau yang akan datang? Mudah-mudahan terhindar dari pemimpin-pemimpin yang mempunyai sifat bagaikan harimau, serigala, dan anjing. Mudah-mudahan pemimpin kita diberikan oleh Allah yang cinta terhadap rakyatnya, cinta terhadap bangsanya. Bagaimana bisa memajukan bangsa ini dengan baldatun thayyibatun walaupun ghafur. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, usi wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ansur juyusal muslimin wa asyakiral muwahhidin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'adi bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna ya'muru bil ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.